Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelompok persuasi, landasan praktik kampanye. Ada saya, Nima Sadikirana Dewi, lalu ada kawan saya, Caira Armenita, dan juga Nurningsi Amalia. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama ada landasan praktik kampanye. Menurut Klingemann dan Rommel tahun 2002, membedakan kampanye menjadi, pertama ada kampanye informatif, dia itu dilakukan secara satu arah, unidireksional, terus di mana pesan-pesan kampanye mengalir secara linear dari sumber utama kepada penerima, tidak terjadi dialog antara pelaku dan penerima kampanyenya. Lalu pelaku kampanye sepenuhnya mengandalkan media massa, media oriented untuk menyalurkan pesan-pesannya. Lalu ada kampanye komunikatif, yaitu berorientasi pada halayak dan menekankan pentingnya interaksi serta dialog dengan halayak sasaran. Lalu ada kampanye persuasif, yaitu tujuannya yang bersifat mengajak dan menganjurkan perubahan pada tataran afektif dan behavioral. Jadi perbedaannya hanya pada aspek tujuan langsung kampanye yang dilihat dari sisi pelaku kampanyenya. Lalu selanjutnya persuasi sebagai titik tolak kampanye. Sekurang-kurangnya ada 4 aspek dalam kegiatan kampanye persuasif yang tidak dimiliki tindakan persuasif perorangan, yakni yang pertama, secara sistematis berupaya menciptakan tempat tertentu dalam pikiran halayak tentang produk, kandidat, atau gagasan yang disodorkan. Lalu yang kedua, berlangsung dalam berbagai tahapan, mulai dari menarik perhatian halayak, menyiapkan halayak untuk bertindak, hingga akhirnya mengajak mereka melakukan tindakan nyata. Lalu yang ketiga, mendramatisasi gagasan-gagasan yang disampaikan pada halayak dan mengundang mereka untuk terlibat, baik secara simbolis maupun praktis guna mencapai tujuan kampanye. Lalu yang terakhir, yang keempat, secara nyata menggunakan kekuatan media massa dalam upaya mengunggah kesadaran hingga mengubah perilaku halayak. Selanjutnya akan disampaikan oleh Amel. Kemudian selanjutnya ada teori persuasi dalam praktik kampanye. Model keyakinan kesehatan atau health belief model. Menurut model ini, manusia akan mengambil tindakan untuk mencegah, menyaring, dan mengontrol berbagai kondisi dirinya. Dalam hal ini adalah penyakit berdasarkan pada faktor-faktor berikut. Pertama, persepsi akan kelemahan, kemudian risiko, keuntungan, persepsi akan rintangan, isyarat untuk bertindak, dan kemampuan diri sendiri. Next. Kemudian ada teori difusi inovasi atau diffusion of innovations, menjelaskan bagaimana inovasi-inovasi tertentu berkembang dan diadopsi oleh masyarakat. Teori ini berguna dalam menganalisis kolaborasi yang tepat antara penggunaan komunikasi massa dan komunikasi antar pribadi untuk membuat masyarakat mengadopsi suatu produk, perilaku, atau ide tertentu yang dianggap baru atau inovasi. Kemudian selanjutnya ada teori perilaku terencana atau theory of planned behavior, menjelaskan bahwa faktor utama yang menentukan terbentuknya suatu perilaku adalah tujuan perilaku itu sendiri. Suatu perilaku tidak terbentuk begitu saja tanpa ada perencanaan atau kesadaran seseorang akan tujuan yang ingin dicapai melalui perilaku tersebut. Kemudian ada juga teori disonansi kognitif, mengemukakan bahwa keyakinan seseorang dapat berubah pada saat mereka sedang berada pada situasi konflik. Ini dapat terjadi karena pada dasarnya manusia didorong oleh keinginan untuk selalu berada dalam suatu keadaan psikolog yang seimbang atau konsonan. Selanjutnya, teori tahapan perubahan atau stage of change theory. Teori ini menjelaskan tahapan yang dilalui oleh seorang individu dalam mengadopsi sebuah perilaku. Ada 5 tahap yang akan dilalui oleh seorang individu, yaitu pertama ada pre-contemplation atau perenungan, kemudian ada contemplation atau perenungan, preparation persiapan, action tindakan, maintenance pemeliharaan. Kemudian teori pembelajaran kognitif sosial atau social cognitive learning theory menyatakan bahwa perubahan perilaku sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor dalam diri individu dan lingkungannya. Terakhir ada teori pertimbangan sosial atau social judgment theory, merupakan teori yang memprediksi argumen-argumen yang akan diterima serta ditolak oleh halayak. Menurut teori ini, manusia tidak membuat penilaian terhadap sebuah pesan secara murni berdasarkan manfaat yang dimaksud dalam pesan tersebut.
Selanjutnya ada strategi persuasi untuk praktik kampanye. Bertolak dari teori-teori tersebut, Perloff 1993 menyarankan beberapa strategi persuasi yang dapat digunakan dalam praktik kampanye, yakni 1. Pilihlah komunikator yang terpercaya. 2. Kemaslah pesan sesuai keyakinan halayak. 3. Munculkan kekuatan diri halayak. 4. Ajak halayak untuk berpikir. 5. Gunakan strategi pelibatan. 6. Gunakan strategi pembangunan inkonsistensi. 7. Bangun resistansi halayak terhadap pesan negatif. Selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip umum. Menurut Hogan, ada 9 prinsip umum persuasi selalu dapat diterapkan dalam praktik kampanye. Dalam tataran mikro level maupun makro level, berikut adalah prinsipnya. 1. Prinsip timbal balik. Jika manusia menerima sesuatu yang dipandang berharga, seketika ia akan menanggapi dengan memberikan sesuatu. Konsultasi gratis yang diberikan oleh berbagai perusahaan penyedia produk perawatan tubuh merupakan salah satu bagian kampanye produk yang menggunakan prinsip ini. Misalnya, konsultasi gratis mengenai jenis kulit wajah akan membuat konsumen merasa telah mendapat pengetahuan yang berharga, yang kemudian akan membawa untuk menggunakan produk tersebut. Hal ini bahkan bisa menjadi tanda adanya anjuran dari konsultan produk tersebut untuk menggunakannya. Kedua, ada prinsip kontras. Contohnya, sebuah perusahaan real estate akan menawarkan terlebih dahulu rumah yang berharga 17 miliar sebelum menawarkan rumah yang berharga 2 miliar. Jika dua rumah berada dalam lingkungan yang serupa, semakin mahal rumahnya akan semakin banyak kelebihan yang bisa digunakan oleh perusahaan tersebut untuk mempengaruhi pilihan konsumen. Orang cenderung akan mengingat hal terakhir yang mereka lihat atau diberitahukan bahwa hal tersebut jauh lebih baik daripada hal sebelumnya. Yang ketiga, prinsip karena teman. Orang akan melakukan hampir semua hal yang diminta oleh seorang teman padanya. Ini terjadi karena teman adalah orang yang disukai dan biasanya rasa suka ini muncul karena ia juga mempunyai banyak kesamaan dengannya. Semakin banyak seorang komunikator menunjukkan persamaan dengan komunikannya, misalnya dalam hal ideologi, latar belakang, sikap, dan sebagai hal lainnya. Yang keempat ada prinsip harapan. Orang akan cenderung melakukan sesuatu yang menjadi harapan orang yang ia percaya dan ia hormati. Yang kelima, prinsip asosiasi. Manusia cenderung menyukai produk, jasa, atau gagasan yang didukung oleh orang lain yang disukai atau dihormati. Seseorang yang menyukai orang lain yang berhubungan dengan suatu produk cenderung akan menyukai asosiasi positif tentang produk yang mereka dukung. Inilah alasan mengapa banyak kampanye promosi yang menggunakan selebritas yang mempunyai banyak penggemar. Seorang penggemar akan menganggap apapun yang dikenakan oleh yang dia idolakan sebagai suatu hal yang positif yang sangat menarik untuk diikuti. Yang keenam, prinsip konsistensi. Seseorang yang mempunyai pendirian tertulis atau lisan dalam sebuah persoalan akan mempunyai kecenderungan yang kuat untuk membela pendirian. Itu tanpa peduli bukti berlawanan yang menghadangnya. Orang akan melakukan sesuatu jika itu sesuai dengan pendiriannya. Jika yang ditawarkan merupakan sesuatu yang berlawanan, komunikator harus dapat memunculkan nilai-nilai lebih yang akan ia peroleh dengan melakukan tindakan tersebut dan jangan langsung mengatakan bahwa pendirian yang ia miliki harus diubah. Selanjutnya, yang ketujuh ada kelangkaan. Semakin langka sesuatu yang diinginkan, akan semakin besar nilai orang juga akan melakukan sesuatu jika merasa bahwa kesempatan yang sama tidak ia dapatkan pada waktu dan tempat yang banyak kampanye promosi yang menggunakan prinsip kelangkaan untuk meningkatkan penjualan pada periode waktu tertentu. 8. Ada kompromi. Kebanyakan orang cenderung menyetujui usul, produk, atau jasa yang akan dipandang bisa diterima oleh mayoritas orang lain atau mayoritas anggota kelompoknya. Yang terakhir, 9. Kekuatan. Semakin berkuasa seseorang dipandang oleh orang lain, semakin besar kemungkinan permintaannya akan dipertimbangkan dan diterima. Selanjutnya ada resistansi terhadap upaya persuasi. Resistansi terhadap suatu pesan dapat ditunjuk oleh seorang dengan berbagai cara.
Namun, pada dasarnya ada dua jenis resistansi, yaitu resistansi destruktif dan resistansi konstruktif. Resistansi destruktif ditunjukkan dengan perilaku ketidaksetujuan yang negatif, cenderung memberontak terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak boleh ditolak. Contohnya adalah apabila seorang bawahan menolak untuk melakukan suatu tindakan yang diminta oleh atasannya, padahal permintaan tersebut adalah pekerjaan kantor yang memang seharusnya ia lakukan. Yang kedua, resistansi konstruktif. Sebuah penolakan terhadap suatu pengaruh yang berlawanan dengan norma dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Misalnya, penolakan terhadap pemikiran untuk menyuntik mati pasien yang tidak sadar dari koma. Sekian dari kelompok 3, itu saja yang bisa kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.